Kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Tiga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Farudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Farudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Ini mohon maaf ya, bisa boleh buka setir wawancara karena memang sebentar saya pengen tenang dulu. Cuma anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Saksi-saksi yang bermunculan, yang pada tidak mengaku yang saksi yang di persidangan, baguslah. Jadi segera menindaklanjuti untuk menjaga institusi Polri. Nah, kemudian Ya, tetap fokus sama Rudiana. Guys, perihal kasus Vina Cirebon, banyak yang curiga terhadap ayahnya Eki yang merupakan seorang polisi. Apakah benar ada keterlibatan sehingga sampai saat ini belum muncul ke publik? Berikut informasinya. Saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Farudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Ini mohon maaf ya, bisa boleh buka setir wawancara karena memang sebentar saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja yang punten. Karena memang hari ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu udah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Ibtu Rudiana. Ya guys, jadi seorang wartawan saat mendatangi kediaman orang tuanya Eki ternyata hanya bungkam dan tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh media tersebut. Dia meminta nanti akan saya jelaskan, tapi untuk sekarang saya tidak bisa memberikan informasi apa-apa seperti itu. Guys, ada kejanggalan dan juga banyak yang menduga ada yang aneh dengan ayahnya Eki ini seperti itu. Di pengadilan berbeda. Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Ya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong Ya. dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Jadi Liga Akbar ini dipaksa menjadi saksi oleh orang tuanya Eki. Ada apa ini seperti itu? Dulu tidak ada yang percaya ketika saya sampaikan yang sebenarnya. Isi BAP diarahkan oleh penyidik gitu. Bagaimana tanggapan kalian? Untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Cuma di Konoha,
Bandar dari segala bandar adalah si coklat. Langsung ke mama seragamnya. Masyarakat biasa lihatnya lari, penjahat sebenarnya sama si coklat jadi bestie. Menarik sekali bukan? Sama anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Asli, mirip film action India, terlalu banyak drama. Jadi sampai saat ini kalian masih percaya polisi. Pantas nggak mau diusut kasusnya. Satu-satunya orang tua yang paling ikhlas ketika anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan tragis demi mempertaruhkan tahta. Sebagai petugas satuan narkoboy punya prestasi yang cukup cemerlang, bekerja sama dengan bandar dan jenderal sekaligus. Beginilah kalau aparat terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya nggak main-main cuy. Akhirnya sang anak jadi tumbal. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy Bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Eki sungguh bangga padamu Pak Rudiana. Demi membela rekan bisnis yang telah membunuh anaknya sendiri, apa saja dilakuin. Jadi kira-kira siapa yang bisa menangkap jenderal? Beginilah kalau hukum dimandatkan kepada orang disabilitas. Mereka terlihat sempurna fisiknya, cerdas akalnya, tapi cacat nuraninya. Apa yang bisa diharapin dari penegak hukum yang buta, tuli, bisu? Mereka akan membabi buta pada orang yang mengkritik dirinya, pada orang lemah dan menganggap ini hinaan. Ini pelajaran Pak Polisi. Semua ada harganya, pangkat, jabatan, kehormatan. Kalau kalian dapat dengan cara yang tidak baik, itu akan kalian bayar suatu saat nanti. Bahkan dengan nyawa bayarannya. Tragis bukan? Saya bicara pada oknum polusi, yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Bukan keseluruhan sih, tapi rata-rata semuanya begitu. Semoga kejadian ini jadi renungan. Itu pun kalau masih punya akal sehat. Ya guys, jadi warga ini mengkritik pedas seorang oknum polisi, terutama orang tuanya Eki yang bisa-bisanya diam dan ikhlas saat anaknya meninggal. Dan juga ternyata guys, yang mengatur dan juga menangkap Peggy Setiawan yang di Bandung kemarin itu adalah kerjanya Pak Rudi, orang tuanya Eki. Guys, benarkah itu dilakukan untuk menghilangkan DPO yang asli seperti itu? Jadi kayak seakan-akan ditumbalkannya lah si Peggy Setiawan ini, yang dimana notabene dia tidak tahu dengan kasus ini dan juga tidak terlibat. Bahkan si Peggy Setiawan secara langsung mengaku dia tidak terlibat di kasus ini. Dia juga ada di Bandung pada saat kejadian dan juga beliau hanya seorang buruh bangunan. Dan dia pernah bersumpah dia bukan pelakunya dan dia rela mati seperti itu. Dan kalau memang ini benar perbuatannya dari ayahnya Eki, sungguh sangat miris dan benar-benar keji guys. Pak Rudiana itu sampai dengan tadi dicari komunikasi, dia sudah terdiam kayak orang bengong Pak. Dia udah bingung. Sempat ketemu Bang Rasman? Enggak, kita sudah punya tim komunikasi. Oke. Beliau itu ketakutan komunikasi. Dengan saudara Yosi juga dia sudah sulit berkomunikasi. Kami sempat juga mengundang yang bersangkutan. Guys, intinya menghilang bak di telan bumi, begitulah keadaan sekarang orang tuanya Eki ya, karena tidak muncul ke publik. Ya mungkin karena ada ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan, apalagi berita ini tentang Vina, Eki dan lain sebagainya sudah sangat viral dan tidak tahu dan membahas tentang hal ini semuanya guys. Jadi itulah yang membuat mungkin kecemasan dan ketakutan terhadap orang tuanya Eki, Ibtu Rudiana, yang sampai saat ini tidak muncul dan seakan-akan bungkam terhadap kasus ini, padahal anaknya juga korban dari pembunuhan ini. Oke Bang Tony, selamat malam nih Bang. Bang, gimana terkait dengan bapaknya Eki, Ibtu Rudiana dikabarkan sudah diperiksa oleh Propam Polri Basman? Ya, baguslah, karena pemeriksaan itu ya oleh Bareskrim Polri bekerjasama dengan Polda ya, Propam, itu kan berarti institusi Polri itu sangat respon ya dengan situasi sekarang ini ya, dengan saksi-saksi yang bermunculan yang pada tidak mengaku yang kesaksian di persidangan. Bagus lah, jadi segera menindaklanjuti untuk menjaga institusi Polri. Nah kemudian pastikan nanti ada hasil tuh, pintar-pintar lah, hebat-hebat lah dari Propam, baik dari Mabes Polri ya maupun dari Polda, pasti akan ditemukan nanti apakah memang ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik ya Pak Ibtu Rudiana ya. Nanti kita tunggu, tapi yang jelas saya apresiasi ya buat Bapak Kapolri, buat Bapak Kadif Propam, Mabes Polri ya, kemudian Karwasidik yang memeriksa saat ini jadi tim asistensi, saya apresiasi. Itu berarti gerak cepat ya, supaya Polri tetap dipercaya oleh masyarakat. Oke Bang, tanggapannya terkait Kang Deddy juga kan
meyakini kalau kesaksian Aib itu berbohong. Abang gimana tanggapannya? Apakah setuju dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi kalau kesaksian Aib itu berbohong? Sangat setuju. Ya guys, itulah respon Pak Tony yang merupakan pengacara dari PJ Setiawan Bandung yang kemarin salah tangkap. Dia melihat bahwasanya kalau memang benar sudah diperiksanya Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari Eki, berarti ada kerja polisi dan respon atas kasus ini. Dan semoga saja kalau memang ada keterlibatan atau ada yang mengganjal atau yang disembunyikan oleh orang tuanya Eki, Ibtu Rudiana, semoga terungkap. Dan juga semua pelaku dalam proses pembunuhan Vina Cirebon ini sedetail-detailnya harus ditangkap dan harus diungkap seperti itu. Guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat berita ini? Dan silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube 1 TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.